Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asna Najibah dengan NIM A511250017. Saya dari Prodi PGSD dari kelas 1A. Saya di sini akan menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini di tahun 980 sampai 1307 Masehi. Biodata Ibnu Sina ini, Ibnu Sina yang dikenal di barat dengan nama Avicenna, adalah seorang filosof dan ilmuwan muslim besar. Ia lahir di Afsyana dekat Bukhara, Uzbekistan sekarang. Pada tahun 980 Masehi, sejak kecil Ibnu Sina ini sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menguasai kedokteran pada usia muda dan bahkan bisa menyembuhkan pengusaha Samaniyah ketika masih remaja. Jadi Ibnu Sina ini sangat luar biasa ya. Terus Ibnu Sina menulis lebih dari 200 karya dalam bidang filsafat, kedokteran, dan musik. Bidang filsafat, kedokteran, musik, dan ilmu pengetahuan. Terus pemikiran utamanya adalah satu, dalam filsafat Ibnu Sina berusaha menggabungkan ajaran Aristoteles dengan pandangan Islam. Salah satu konsep terkenalnya adalah tentang wajibul wujud yang niscaya ada, yaitu Allah sebagai keberadaan mutlak yang menjadi penyebab pertama dari segala sesuatu. Terus yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, Ibnu Sina ini menulis karya besar yang berjudul Al-Qunun fi al-Tabib dan Canon of Medicine. Buku ini menjadi rujukan utama ilmu kedokteran di timur dan barat selama lebih dari 500 tahun. Dan yang ketiga, dalam psikologi, ia membahas jiwa manusia dan membagikannya menjadi 3. Jiwa nabati itu bertumbuh dan berkembang. Dan yang kedua, itu ada jiwa hewani yang bergerak dan merasakan. Terus yang ketiga, jiwa insani yang berakal dan berpikir. Terus jiwa insani adalah yang paling tinggi karena mampu berhubungan dengan akal yang aktif dan memperoleh pengetahuan sejati. Terus yang terakhir, pemikiran Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina ini berpengaruh sangat besar. Baik dalam Islami maupun dunia barat.
filsafatnya menjadi jembatan penting antara filsafat Yunani dengan pemikiran Eropa. Pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Jadi abad pertengahan ini filsafat di barat sangat berpengaruh oleh ajaran agama, khususnya agama Kristen. Dan pemikiran filsafat ini berusaha dipadukan dengan teologi untuk menjelaskan kebenaran iman secara rasional. Jadi begitulah tentang saya menceritakan seorang tokoh yang bernama Ibnu Sina. Jadi begitulah saya menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Ibnu Sina. Jadi maaf jika ada salah kata atau kurang tepat. Jadi saya akan meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.